Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah hadir kembali di video receh aku ini, teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita masak-masak, tapi yang akan aku bahas di sini bukan masalah tentang prosedur masak-memasaknya ya, teman-teman. Itu mah sudah biasa. Sekarang saya ingin membahas masalah tentang hutang dan sedekah. Masaknya tetap jalan, teman-teman, tapi penjelasan tentang hutang dan sedekah juga tetap jalan agar menjadi bahan inspirasi buat kita dan semoga bermanfaat ya. Di antara banyak amalan dalam Islam, membayar utang dan bersedekah adalah dua perbuatan yang sangat dianjurkan, teman-teman. Keduanya pun sama-sama mendatangkan pahala. Namun, muncul pertanyaan yang sering diperdebatkan. Bayar utang dulu atau sedekah dulu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasannya dan mohon tonton terus sampai habis dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Mana yang lebih utama? Bayar hutang dulu atau sedekah? Nah, dalam Islam ada perdebatan yang cukup panjang mengenai bayar hutang dulu atau sedekah dulu. Walaupun keduanya sama-sama utama, tapi keduanya memiliki nilai dan prioritas tersendiri. Nah, sesuai dengan kumpulan fatwa ulama tentang zakat, dijelaskan bahwa membayar utang adalah prioritas karena sifatnya yang wajib, sedangkan sedekah adalah amalan sunnah. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa hal-hal yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Apabila seseorang memiliki utang yang cukup besar hingga hampir menghabiskan seluruh hartanya, maka langkah bijaknya yang dianjurkan adalah melunasi hutang tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan sedekah. Hal ini mencegah seseorang dari kesulitan finansial yang bisa timbul akibat menunda pembayaran hutang, apalagi kalau hutangnya itu misalnya hutang yang berbunga, maka semakin lama semakin banyak bunganya dan mereka mungkin bakalan pusing untuk membayar atau melunasi hutang tersebut. Ada hadis yang dikutip dari buku Mengapa Sedekahku Tak Dibalas. Seingat saya ini adalah karya dari Ustaz Ahmad Zaki El-Shafa. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa menunda-nunda pelunasan utang padahal mampu membayarnya adalah perbuatan yang zolim. Menunda-nunda melunasi utang padahal mampu adalah perbuatan yang zalim. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa membayar utang adalah sebuah tanggung jawab besar yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, teman-teman, dalam ajaran Islam, berutang juga menimbulkan beban sosial dan moral. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar seseorang yang mampu segera melunasi utangnya tanpa menunda-nundanya. Namun, kita tetap boleh bersedekah walau memiliki utang. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, bersedekah tetap boleh dilakukan meski seseorang memiliki utang, selama kondisi keuangan orang tersebut tidak dalam kesulitan yang mendesak. Ini berarti
Apabila seseorang mampu bersedekah tanpa mengabaikan kewajiban utangnya, maka sedekah tetap menjadi amal yang baik dan sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata aku punya emas sebesar bukit Uhud, maka akan membahagiakanku jika tidak terlewati 3 hari dan emas itu telah habis aku pergunakan untuk beramal baik, kecuali sedikit emas yang aku simpan untuk persiapan untuk melunasi hutangku. Ini adalah hadis riwayat Bukhari lagi ya teman-teman. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam bahwa tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah menerima, yang menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai amal kebaikan dalam bentuk apapun selama tidak membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, wahai anak Adam, sesungguhnya bila kamu menyerahkan kelebihan sesuatu adalah lebih baik bagimu. Namun bila kamu mengekangnya, maka hak itu buruk bagimu. Dan tidak tercelah orang yang memenuhi kebutuhan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi penting untuk kita ingat bahwa jika seseorang berniat bersedekah tetapi seluruh hartanya habis untuk utang, maka sebaiknya ia memprioritaskan utang tersebut terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya teman-teman, bagi yang memiliki utang besar dan kondisi finansial yang terbatas, sebaiknya fokus pada pelunasan utang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban utama. Namun, jika keadaan keuangan stabil, maka bersedekah tetap menjadi amal yang baik dan dapat mendatangkan pahala serta keberkahan. Masya Allah. Memberikan pinjaman adalah salah satu cara untuk menolong, apalagi dalam kondisi mendesak dan sulit. Namun, Islam juga menetapkan syarat-syarat tertentu bagi orang yang memberikan hutang. Jadi, peminjam itu harus memiliki niat untuk mengembalikan lebih sebagai bentuk kebaikan tanpa syarat dari pemberi pinjaman. Hal ini diperbolehkan ya teman-teman, karena tindakan ini dinilai sebagai amalan baik selama tidak menjadi beban atau paksaan. Hukum tentang sedekah, 1 sunnah. Artinya, jika dilakukan, pelaku akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika tidak dilaksanakan, maka tidak ada dosa yang menimpa. Kedua adalah haram. Sedekah itu menjadi haram jika seseorang mengetahui bahwa harta atau bantuan yang diberikan akan digunakan oleh penerimanya untuk berbuat maksiat atau melanggar aturan agama. Hukum sedekah yang ketiga yaitu wajib. Sedekah dapat berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika seseorang memiliki makanan atau kebutuhan pokok yang cukup, sementara di hadapannya ada orang yang kelaparan atau sangat membutuhkan bantuan, maka wajib baginya untuk bersedekah. Selain itu, sedekah juga menjadi wajib jika seseorang telah bernazar untuk melakukannya sehingga harus dipenuhi. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, membayar hutang harus didahulukan daripada bersedekah, karena membayar utang adalah kewajiban atau hak sesama manusia dan bersifat wajib. Sedangkan sedekah adalah amalan sunnah atau kesukarelaan. Mendahulukan pembayaran utang akan membantu kita terbebas dari tanggung jawab di akhirat dan dapat bersedekah dengan hati yang lebih tenang. Nah, demikian penjelasan saya sedikit mengenai masalah utang dan sedekah. Mungkin teman-teman merasa penjelasan saya ini masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya ini bukan ahli agama dan bukan ulama, jadi sekedarnya saja yang aku ketahui, yang aku berikan penjelasan terhadap teman-teman. Ini pun hasil searching di Google, di YouTube, dan di buku-buku. Nah, ngolor-ngolor ngidul menjelaskan tentang masalah utang dan sedekah. Selesai juga kita masak 2 menu sayuran ya teman-teman. Semoga penjelasanku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.